PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita melanjutkan perjalanan. Baik, Paman. Nah, kita sudah sampai, Raden. Itulah kota Gyangse. Sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Ada 3 buah kota yang besar di Tibet ini. Pertama, Lhasa. Kedua, Shigase. Dan yang ketiga, Gyangse. Jadi kota Gyangse itu kota terbesar yang ketiga. Bentuk rumah-rumah penduduk di sini aneh bentuknya. Bentuknya persegi 4. Bukan kayu atau bambu, tapi dibuat dari batu dan tanah liat. Tidak diberi warna lagi. Dibiarkan begitu saja. Warna asli batu dan tanah, sehingga kelihatan kotor. Itulah bentuk ciri rumah penduduk di sini, Raden. Iya. Hari mulai gelap. Terpaksa kita harus bermalam di kota Gyangse ini, Raden. Tidak apa, Paman. Malah ada bagusnya. Sebab saya ingin juga melihat suasana malam di kota Gyangse ini. Ya. Mari kita mencari rumah penduduk yang bersedia menerima kita untuk menumpang tidur. Paman. Lebih baik kita mencari penginapan saja, supaya tidak repot. Di sini tidak ada penginapan, Raden. Oh ya? Siapa itu? Di dalam kota memacu kuda dengan kecepatan tinggi. Penunggang kuda itu temannya Jaringga yang bertemu dengan kita tempo hari di luar kota. Oh, ya, benar. Kau sudah datang, Bahentar? Hah? Bahentar? Iya, nama kau Bahentar, bukan? Namaku Bentar, bukan Bahentar. Ya, sama saja, sama saja. Wah, kau mabuk. Yang dipegang oleh tangan kirimu itu pasti sebuah guci yang berisi minuman keras. Nanti malam kita tunggu kau di Damiha. Kita bersenang-senang. Haya! Silahkan, Tuan Biksu. Ini kamar untuk Tuan dan murid Tuan Bentar. Semoga dapat istirahat dengan baik. Terima kasih, Lopak. Kau baik hati menyediakan rumahmu untuk kami menginap. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Biksu. Ya. Sebentar lagi makanan sudah siap. Saya harap Tuan Biksu beserta murid sudi bersantap bersama kami sekeluarga. Dengan senang hati. Terima kasih, Tuan Biksu. Paman, baik sekali orang itu. Apakah dia sahabat Paman? Ya, dia temanku yang baik. Namanya Bas Lopak, seorang pedagang sayur mayur yang besar di kota Gyangse ini. Sehingga dia menjadi orang kaya dan dihormati. Ya, saya lihat keadaan rumahnya ini jauh lebih bagus dari rumah-rumah penduduk di sekitar sini. Bahannya memang sama, dari batu dan tanah liat. Tapi dikerjakan dengan apik, sehingga nampak bersih dan ukurannya besar. Kamarnya juga banyak. Ya, keadaan rumah orang kaya di Tibet seperti beginilah. Besar, lebar, dan kamarnya banyak, serta pekarangannya luas. Paman. Tadi dia mengajak kita makan malam bersama-sama keluarganya. Kebiasaan orang sini. Kalau mereka menghormati tamunya, selalu diajak makan bersama, beserta seluruh keluarganya. Iya. Tapi
Mengapa Paman awalnya tidak akan menginap di rumah Tuan Lopak ini? Malah akan mencari rumah penduduk yang lain, meskipun harus bayar. Tuan Lopak, pemilik rumah ini, bekas muridku. Oh ya? Kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak berbakat untuk menjadi seorang biksu. Selanjutnya dia beralih ke bidang perdagangan dan ternyata berhasil. Iya Paman, mungkin bakatnya di bidang dagang. Ya benar, tapi kepadaku tidak pernah melupakan. Ya, sikapnya terhadapku tetap baik dan hormat, bahkan terlalu baik, sehingga kadang-kadang aku merasa sungkan. Itulah makanya aku tadinya berniat tidak bermalam di rumahnya ini. Tapi karena salah seorang pelayannya melihat kita, ya, maka dia melaporkannya kepada tuannya, sehingga aku tidak menghindar dari undangannya untuk bermalam di rumah Tuan Lopak ini. Iya. Silahkan Tuan Biksu. Silahkan Saudara Bentar. Iya. Marilah kita bersantap bersama. Terima kasih. Terima kasih. Inilah keluarga saya, Tuan Biksu. Istri saya dan seorang anak gadis saya. Oh, ini Yai. Betul Tuan Biksu. Oh, yang dulu masih kecil, yang sering Tuan ajak serta mengunjungi saya di Bihara Jokang. Betul sekali Tuan Biksu. Oh, Inilah Yai yang dulu kecil dan bandel, sering digendong-gendong oleh Tuan Biksu. iya. Kemudian berlari-lari menaiki tangga bihara, lalu jatuh, menangis merengek-rengek. Sekarang sudah sebesar ini. Wah. Sungguh saya tidak akan mengenalnya bila tidak disebutkan sesungguhnya. Ayo Yai, ini adalah malam bahagia bagi kita. Tuan Biksu Kampala yang mulia berkunjung ke rumah kita ini. Lekaslah ucapkan salam hormat dan segeralah mohon doa restunya. Selamat datang Tuan Biksu. Berilah doa bagi keselamatan dan kesejahteraan saya. Aku berikan doa untukmu. Jadilah kau seorang gadis yang berbakti terhadap orang tuamu dan kerajaan. Terima kasih Tuan Biksu. Juga ucapkanlah selamat datang dan salam sejahtera kepada murid Tuan Biksu yang datang dari negeri yang jauh, Raden Bentar yang gagah perwira. Selamat datang di Tibet. Salam sejahtera untuk Tuan yang datang dari negeri yang jauh. Terima kasih Tuan Putri Yaik. Salam sejahtera pula bagi Tuan Putri sekeluarga. Terima kasih. Istriku, kau juga ucapkan salam sejahtera, sebab Raden Bentar seorang pemuda yang pemberani, tidak takut menyeberangi lautan, jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu. Patutlah kita memberikan pujian padanya. Salam sejahtera, Tuan muda dari negeri Jawa Dwipa. Selamat datang di negeri kami Tibet. Terima kasih Nyonya. Salam sejahtera pula, serta salam bahagia bagi Nyonya sekeluarga. Terima kasih. Marilah kita minum bersama-sama untuk kesejahteraan kita bersama pula. Sejahtera bagi bersama. Kenapa Bentar? Minuman apa ini Paman? Apakah minuman itu membuat Tuan muda tidak berkenan? Tidak. Enak. Tapi rasanya agak aneh. Ya, berkali ini saya merasakan minuman seperti ini. Inilah minuman asli ciri negeri Tibet, Tuan muda. Teh dicampur mentega dan garam. Ya, pantas berminyak dan rasanya asin. Sekali meneguk minuman ciri Tibet, maka pasti akan ketagihan. Marilah kita sekarang bersantap. Tuan Lopak telah merepotkan diri malam ini. Kami dijamu dengan makanan yang istimewa. Sorghum dan samba, serta daging dan mentega yang. Lama sekali Tuan Biksu tidak mengunjungi kami. Begitu pula saya. Karena kesibukan saya pun sudah lama tidak berkunjung ke Lhasa.
serta sembahyang di Bihara Jokang bersama Tuan Biksu. Maka ketika kami mengetahui Tuan Biksu datang, maka istri dan anak saya segera membuat makanan istimewa kegemaran Tuan Biksu. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, Raden? Untuk pertama kalinya saya mencicipi makanan ciri Tibet. Dan sangat berkesan. Ya, meskipun lidah saya agak terkejut. Sebab rasa dan bentuknya yang asing. Ya, peristiwa itu sering terjadi. Dan akan terus terjadi berulang-ulang. Yaitu seseorang dari sebuah negeri berkunjung ke negeri lain. Iya. Maka keadaan, suasana, adat dan tata cara beserta makanan dan minuman yang pertama dijumpainya dan dicicipinya. Yang tetap menjadi penasaran saya ialah yak. Dagingnya sudah saya makan tadi, waktu jamuan makan malam. Tapi binatangnya belum melihatnya. Tapi tidak ada masalah, bukan? Apakah yang pertama-tama merasakan makan dagingnya, kemudian melihat bentuk binatangnya? Atau sebaliknya, melihat binatangnya dulu, baru makan dagingnya? Iya. Paman, suara apa itu? Oh, itulah suara dari Damiha. Kalau begitu, pesta kegembiraan sudah dimulai. Sebenarnya bukan pesta. Sebab hampir setiap malam di Damiha, kedai minum terbesar di kota ini, selalu dalam suasana yang meriah. Sorak-sorai, gegap gempita. Apalagi malam ini. Sebab ada satu pasukan Mongol yang minum-minum di sana. Paman, si Kudai, prajurit Mongol yang menunggang kuda sambil mabuk itu, tentu sudah berada di sana. Ya. Dan sedang menunggu saya. Sebab dia telah mengundang saya untuk mengunjungi Damiha. Ya. Sinting benar dia itu. Menunggang kuda dalam keadaan mabuk, berpacu dalam kecepatan tinggi di dalam kota. Orang-orang sampai berlari-lari, minggir, takut ditabrak kudanya. Perang dan mabuk sudah menyatu pada setiap prajurit bala tentara Mongol. Kemana mereka pergi, selalu terselip guci kecil berisi minuman keras di pinggangnya. Bahkan di dalam pertempuran, mereka sempat minum dan tidak jarang mereka bertempur sambil mabuk. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, orang Mongol mati memeluk pedang dan arak. Arak? Ya, arak adalah minuman keras kegemaran orang Mongol. Paman Biksu. Ya. Saya ingin sekali melihat orang-orang Mongol yang sedang berpesta minum arak itu. Bukan maksud saya ingin ikut-ikutan gila, mabuk-mabukan. Tapi saya sekedar mencari pengalaman, menyelami kehidupan bangsa lain sebagai bahan perbandingan. Saya mengerti. Dan saya percaya kepada Raden. Ya, berangkatlah. Terima kasih, Paman Biksu. Ya, aku sudah berada di jalan besar, di tengah-tengah kota. Keadaan dan suasana kota Kiangse ini di waktu malam hari seperti ini tidak terlalu ramai seperti kalau di waktu siang. Rumah-rumah penduduk nampak gelap dan membisu. Secercah cahaya lampu pelita membias di jendela-jendela rumah. Lampu-lampu jalanan amat redup, membuat jalanan menjadi remang-remang. Di mana letaknya Damiha, kedai minuman itu? Suaranya di sana, jauh di ujung jalan itu. Baik, aku ke sana. Nah, itu dia. Wah, bukan main. Damiha. Kedai minum itu besar dan semarak. Lampu-lampu banyak sekali, sehingga menjadi terang benderang. Berpuluh-puluh kuda ditambatkan di muka Damiha, menandakan pengunjung kedai minum itu banyak sekali. Masuk saja anak muda. Jangan ragu, di dalam banyak arak. Iya.
Minta apa? Kering. Kalau mau beli minuman, nih, aku beri kau uang. Terima kasih ya. Ini uang apa? Ya, uang ringgit. Ringgit. Oh, kenapa aku tolong? Uang ringgit tidak berlaku di negeri Tibet ini. Aku lupa menukarkannya tadi siang di bendahara pasar. Tidak usah gusar, Tuan Muda. Di dalam juga ada penukaran. Nah, tukarkanlah semua uangmu di dalam kepada bendahara Damiha. Ya, baik. Terima kasih. Kudanya mana? Di tambat di sebelah mana? Aku tidak membawa kuda. Uang tambat kurang 1. Tapi kamu kan sudah aku beri uang. Dan uang itu bisa kau tukarkan sendiri jadi uang Y. Pasti jadinya lebih banyak. 5 kali lipat dari ongkos tambat seekor kuda. Setuju? Setuju besar. Aku setuju. Iya. Wah, ramai sekali. Kedai minum yang luas itu jadi sempit. Penuh sesak dengan orang. Orang-orang Mongol bercampur dengan orang-orang Tibet. Bau arak dan asap tembakau memenuhi ruangan ini. Pengap sekali. Hai, Jaringga. Lihatlah, Jaringga. Siapa yang datang, Jaringga? Oh, orang Serbo. Bagus, bagus. Kau menerima undangan kami. Ayo, duduklah dan lekas teguk arak. Hei, Budai, Guci. Mari, angkat Guci. Ya, baik. Untuk perkenalan kita, teguk sampai habis. Baik. Hop. Bagus. Loh, kenapa diam? Semuanya berhenti bersorak, bahkan berhenti bicara. Ada apa? Kita akan menari. Menari? Iya, tarian Mongol. Oh iya? Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Ayo menari. Kau harus menari. Aku tidak bisa menari. Kau bisa melompat. Kalau cuma melompat, apa susahnya? Melompatlah. Lompat sebanyak-banyaknya. Berulang-ulang. Itulah tarian. Baik, aku akan menari melompat-lompat. Hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Tidak jelek. Kau punya bakat jadi penari. Aku akan melompat. Mungkin aku seperti seekor katak sawah yang melompat-lompat. Acara apa lagi? Bulat. Bulat? Iya. Bulat, ayo.
Meji, Kurasi, maju! Orang-orang semuanya mundur, lalu membuat lingkaran seperti mau membuat gelanggang pertarungan. Dua orang maju ke tengah gelanggang. Rupanya mereka yang mau mengadu otot, adu gulat. Iya, mereka Meji dan Kurasi. Dua orang jago gulat Mongol. Maju! Wah, mereka membuka badan. Bukan main. Badan mereka sangat kekar. Otot-ototnya menonjol. Tubuhnya tinggi dan besar. Seperti dua orang raksasa mau saling banting. Wah, seru banget. Dua orang pegulat itu sudah saling tubruk dan mulai saling betot. Dua-duanya sama kuat. Belum kelihatan siapa yang lebih kuat. Mereka saling banting, saling tindih, saling pentil. Si Meja yang kalah. Dia tidak berdaya dikunci oleh Kurasi. Jaringa! Jaringga berjalan ke tengah gelanggang. Rupanya sekarang Jaringga yang akan adu gulat. Jaringga sudah buka baju. Bagus sekali badannya. Dadanya bidang dan kekar. Bulu dadanya lebat sekali. Ya, kau memanggil aku, Budai? Maju! Maju? Maju kemana? Lawan Jaringga! Apa? Aku harus melawan Jaringga? Ya. Gila. Aku harus adu gulat melawan Jaringga. Kau jangan sinting, Kudai. Hip, hip! Rupanya Bentar menemukan kesenangan di Damiha. Sebab sudah cukup lama belum pulang. Hah? Aku mendengar langkah yang halus berjalan di serambi samping. Langkah itu langkah kaki seorang perempuan. Siapa dia ya? Dia membuka pintu pagar. Siapa perempuan itu? Dan mau apa keluar di waktu malam hari seperti ini? Baik, akan aku lihat. Aku akan melompat ke atas genteng. Ya. Nah, aku sudah berada di atas genteng. Dari sini aku bisa melihat kemana-mana dengan leluasa. Ya, benar dugaanku. Orang itu perempuan. Hei, bukankah itu Yai? Gadis anaknya Tuan Lopak? Ya, gadis itu Yai. Dandanan rambutnya dan pakaiannya sama dengan ketika jamuan makan malam. Mau kemana dia? Terus berjalan menuju ke jalan yang besar. Yai,
siapa? Kau hendak kemana? Tuan Biksu Kampala. Hari telah larut malam. Apakah ada keperluan yang sangat penting? Mau ke Damiha. Ke Damiha? Iya. Ada apa? Maaf. Yayi seorang gadis. Damiha tempat kaum laki-laki bermabuk-mabukan. Saya kira Tuan Biksu juga ada di Damiha. Lah. Saya seorang biksu. Maksud saya, Tuan Biksu bukan untuk minum dan mabuk, tapi menjaga Tuan Muda. Tuan Muda? Iya. Raden Bentar maksud Yayi? Iya. Yayi mencemaskan keselamatan Tuan Muda Raden Bentar. Bentar akan bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi di sana banyak tentara Mongol. Dari mana Yayi tahu bahwa Bentar pergi ke Damiha? Pelayan saya melihatnya. Marilah kita bersama-sama ke Damiha. Tuan Biksu ke Damiha? Saya akan ganti pakaian, berpakaian orang biasa, dan masuk ke Damiha hanya untuk melihat keadaan Bentar. Kalau memerlukan bantuan. Iya, Tuan Biksu. Nah, kita sudah masuk ke Damiha. Kita di sini saja, tidak usah masuk terlalu dalam, ya. Ayo, naik ke atas bangku itu, supaya bisa melihat ke seluruh ruangan. Baik, Tuan Biksu. Jangan panggil aku Biksu di sini. Panggil Tuan saja. Ya, baik, Tuan. Tuan. Wah, di tengah-tengah ruangan itu, orang-orang membuat lingkaran, membuat gelanggang. Pasti ada acara adu gula. Maju! Maju! Nah, benar kataku. Dua orang maju ke gelanggang, akan adu otot, bergulat. Gulat gaya Mongol tentunya. Tuan Muda Bentar. Gila, itu Bentar. Bentar maju ke gelanggang. Mau bertarung dengan siapa? Hah? Jaringga. Sinting. Jaringga rupanya penasaran ingin menguji kekuatan Bentar. Dan mereka sekarang sudah siap untuk adu gula. Bentar disuruh membuka bajunya. Jaringga sudah membuka bajunya terlebih dulu. Badannya bagus sekali. Kulitnya bersih, bidang, kekar dan kuat. Tuan Muda Bentar badannya bagus sekali. Nah, Bentar dan Jaringga akan mulai bertarung. Mereka bergerak mengitari gelanggang, saling intip, siap untuk saling terkam. Ayo, orang sepuh, rekam aku. Aku patahkan tulang pinggangmu. Tidak semudah itu, Jaringga. Perlihatkan kekuatanmu sebagai kepala pasukan tentara Mongol yang terkenal hebat dan kuat. Aku banting kau ke lantai. Dan kau tidak bisa bangun 5 hari. Tulang igamu remuk semuanya. Mereka saling serang. Jaringga memeluk Bentar dengan kuat sekali. Bentar juga memeluk Jaringga kuat sekali. Mereka saling pikir, berusaha saling menjatuhkan. Jaringga
Lasa mengerahkan tenaga, berusaha mengangkat Bentar ke atas untuk kemudian dipantung ke lantai. Tapi Bentar bertahan sekuat tenaga. Kedua tangan Caringga memeluk pinggang Bentar seperti belenggu besi yang kuat. Kedua tangan Bentar juga memeluk pinggang Caringga. Kedua-duanya berusaha saling angkat untuk saling bantu. Diangkat dan dibantingkan ke lantai oleh Caringga. Tapi meskipun Caringga berhasil mengangkat tubuh Bentar dan membantunya ke lantai, pelukan Bentar tidak lepas, sehingga mereka sama-sama terbanting, dan sekarang mereka bergulat di lantai. Tapi Bentar bertahan sekuat tenaga. Kedua tangan Caringga memeluk pinggang Bentar seperti belenggu besi yang kuat. Kedua tangan Bentar juga memeluk pinggang Caringga. Kedua-duanya berusaha saling angkat untuk saling bantu. Diangkat dan dibantingkan ke lantai oleh Caringga. Tapi meskipun Caringga berhasil mengangkat tubuh Bentar dan membantunya ke lantai, pelukan Bentar tidak lepas, sehingga mereka sama-sama terbanting, dan sekarang mereka bergulat di lantai. Bentar dan Caringga sekarang bergulat di lantai. Keduanya berkeling-guling. Tubuh mereka bergelincang-gelincang, saling kunci, saling tekan